Halo teman-teman YouTube, selamat datang di Review Buku Channel. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang sempat menjadi trending di jagat politik nasional ya. Nah, bisa kita temukan informasinya di beberapa media tentang staf sus milenial yang diangkat oleh Bapak Presiden. Itu kedapatan menyampaikan atau membuat surat. Surat itu ya isinya semacam instruksi ya kepada para camat untuk melaksanakan penanggulangan COVID-19. Tapi di dalamnya ataupun isi surat itu juga harus berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh staf sus tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa perilaku tersebut atau praktik-praktik tersebut adalah sebagai pelanggaran administrasi negara gitu ya, atau tidak mengindahkan etika-etika administrasi negara. Karena seorang staf sus itu tidak bisa menggunakan kop surat mengatasnamakan lembaga negara gitu kan. Ini kan kop suratnya sekretariat negara gitu ya. Nah, sebenarnya ada hal yang perlu kita cermati tentang fenomena yang terjadi saat itu gitu ya. Kalau saya punya pandangan, itu adalah perilaku yang bisa dikatakan korupsi politik gitu ya. Namun sebelumnya, saya tidak mengatakan dalam video ini bahwa apa yang dilakukan oleh staf sus milenial itu korupsi gitu ya. Itu dikatakan tindakan melanggar hukum. Karena pada saat ini belum ada konfirmasi dari lembaga otoritas, baik itu lembaga negaranya gitu atau setnek, ataupun dari institusi hukum. Apakah memang tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum? Belum ada putusan hukum yang bisa dikatakan mengarah pada tindakan-tindakan koruptif. Nah, namun sejatinya jika kita melihat secara ataupun melihat dalam kacamata konsep gitu ya, bahwa yang dikatakan korupsi itu juga perilaku-perilaku yang maladministratif bisa dikatakan sebagai perilaku korup. Misalkan ya, untuk berkaitan dengan administrasi nih, Anda misalkan mencatat laporan keuangan, ternyata dalam laporan tersebut kurang nominalnya sebesar Rp500. Jadi kan dalam laporan itu tidak sesuai dengan kenyataannya kan gitu. Cuman karena memang kurang Rp500. Itu juga bisa dikatakan perilaku ataupun praktek korup dalam sisi administrasi. Nah, namun begini, tadi saya katakan di awal bahwa apa sih sebenarnya hubungan praktek-praktek ini, kejadian-kejadian ini dengan korupsi politik. Nah, korupsi politik ini adalah salah satu pelanggaran hukum dengan modus politik. Saya sederhanakan ya. Dengan modus politik itu karena memang korupsi politik ini dilakukan sebelum kursi kekuasaan itu didapatkan. Artinya ada proses politik di awal, sehingga proses-proses politik pada awal sebelum kursi kekuasaan itu diraih, ada praktek-praktek yang mengarah pada upaya untuk memanfaatkan kekuasaan. Contohnya seperti ini. Calon kepala daerah atau calon
kontestan politik atau kontestan politik gitu ya, dalam pilkada misalkan, si kontestan itu diberikan donasi atau ada yang menyumbang dari perusahaan atau apalah perorangan gitu. Nah, sehingga ketika si calon kepala daerah itu nanti menang, maka akan ada kompensasi ataupun konsekuensi yang harus dibayar oleh kepala daerah tersebut karena memang dibantu ataupun disponsori gitu ya. Tentunya dalam jumlah yang tidak realistis. Artinya tidak realistis ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Kan sebenarnya boleh saja sebuah perusahaan ataupun itu bentuknya pribadi ya, perorangan, boleh menyumbang kandidat ataupun calon kepala daerah ataupun di atasnya gitu ya. Tapi dengan syarat tidak boleh melebihi jumlah ataupun nominal tertentu. Tidak begitu booming gitu, bombastis kan seperti itu. Nah, ini kan ketika ada praktek-praktek yang di luar dari batas kewajarannya, itu kan bisa saja terjadi. Tapi tidak terdeteksi oleh perangkat-perangkat hukum. Kan bisa saja seperti itu. Atau misalkan korupsi politik ketika proses politik dilaksanakan sebelum merebut kekuasaan, sebelum mendapatkan kekuasaan. Itu misalkan ada kerjasama gitu ya, ada deal-dealan antara kandidat dengan pihak-pihak tertentu, ya kan? Nanti ketika misalkan setelah mendapatkan kekuasaan itu, maka deal-deal tersebut akan dilaksanakan pasca kekuasaan itu diraih. Nah, sebenarnya saya agak sedikit ragu ketika menghubungkan perilaku yang dilakukan oleh stafsus milenial dengan korupsi politik. Saya tidak menjustifikasi ya gitu, karena tidak ada konsekuensi hukum yang dikeluarkan akibat dari perilaku ini. Kan nggak ada tindakan-tindakan hukum nih, atau misalkan sanksi hukum ya dari perbuatan stafsus itu. Hanya ketika dia minta maaf, maka otoritas atau dari kementerian itu mengatakan bahwa oh iya, karena memang stafsus ini istilahnya belum memahami tata negara ataupun tata administrasi negara sebagaimana mestinya kan begitu. Namun kan sebenarnya ini bukan masalah tentang administrasi negara, tapi ada kepentingan bisnis. Karena memang dalam surat itu gitu ya, dia mencantumkan perusahaan yang dikelola oleh stafsus itu atau perusahaan pribadinya. Ini kan yang menjadi masalah, yang menjadi heboh gitu ya. Kalau misalkan perusahaan orang lain atau perusahaan hasil dari tender, hasil dari lelang, dan lelang itu sudah sah gitu ya, sudah melalui tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang berlaku, maka sebenarnya sih nggak ada masalah. Tapi kan ini perusahaan pribadi gitu. Ini yang menjadi polemik di masyarakat, menjadi perdebatan yang cukup menarik di masyarakat. Nah, tadi kan saya sampaikan di awal bahwa ini adalah perilaku korupsi politik gitu ya. Kalau saya bukan asumsi ya, bukan justifikasi apalagi seperti itu. Namun kan perilaku ini ataupun modus-modus ini sudah banyak dilakukan, sudah banyak kejadian-kejadian yang dilakukan sejak dulu gitu. Ini modus-modus yang sudah klasik gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa itu adalah korupsi politik karena memang ada deal-dealan, ada konsekuensi yang harus dijalankan antara kepala gitu ya, antara pimpinan dengan orang yang punya kontribusi pada saat pemenangan pemilu seperti itu. Memang ini adalah perilaku yang tidak pernah selesai gitu ya. Ini modus-modus ini sepanjang kita melaksanakan pemilu tanpa pengawasan atau tanpa prosedur yang taat
hukum, maka kejadian-kejadian ini akan terus berlangsung. Apakah fenomena itu dipublikasikan kepada halayak gitu, kepada masyarakat, ataupun tidak terpublikasikan, ataupun tidak diangkat menjadi isu politik atau isu-isu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara demokrasi gitu ya, banyak sekali yang harus ditambal, banyak sekali celah-celah atau bolong-bolong yang harus ditambal gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan partisipasi, pengawasan, dan keikutsertaan masyarakat atau publik untuk tetap menjaga, untuk tetap mengontrol jalannya pesta demokrasi ataupun momen demokrasi di setiap level, baik pusat, provinsi, ataupun daerah. Jadi skala nasional ataupun skala daerah kan gitu. Jadi harus meningkatkan partisipasi dan kontrol dari masyarakat agar perilaku-perilaku seperti itu bisa dikontrol ya, bisa diawasi oleh masyarakat. Nah kan kemarin juga ya ketika surat dari staf sus milenial itu karena apa? Karena tingkat pengawasan atau tingkat controlling dari masyarakat itu sudah jauh lebih baik gitu sejak dulu. Kebocoran hal-hal yang apa istilahnya, hal-hal yang penyalahgunaan gitu ya, perilaku penyalahgunaan itu juga bisa diawasi kan gitu. Akhirnya kan surat itu bocor, surat itu menjadi viral. Kan itu bagus ya kan untuk memperbaiki atau menambal celah-celah demokrasi yang sedang kita laksanakan gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan tentang korupsi politik dan staf sus milenial ini bukan sebuah justifikasi ataupun asumsi yang tidak berdasar ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena apa? Karena saya melihat bahwa perilaku-perilaku semacam ini itu sudah kejadiannya ataupun kasus-kasusnya sudah ada sejak dulu gitu ya. Sejak 15 tahun yang lalu, 20 tahun, atau sejak reformasi ini dilaksanakan kan seperti itu. Jadi masyarakat tuh sudah mencium gitu ya. Algoritmanya sudah, oh ini pasti kayak gitulah gitu. Nah, untuk ke depan saya berharap tidak terjadi kepada staf sus milenial. Karena gini, staf sus milenial itu kan ikon orang muda yang punya gagasan dan ide cemerlang. Staf sus milenial itu adalah agen-agen perubahan sosial yang dilegitimasi oleh negara kan gitu. Ya memang agak sedikit rancu kan, agen perubahan sosial tapi dilegitimasi negara. Ya mudah-mudahan, maksudkan mudah-mudahan dengan direkrutnya sebagai staf sus milenial itu sebenarnya bisa memberikan perubahan ataupun bisa memberikan warna bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara, agar kebijakan itu benar-benar bisa berpihak kepada upaya membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih luas. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kira Anda bisa menyampaikan komentar-komentar, masukan-masukan yang positif di kolom komentar ya. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.